Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat sekolah pengawas pemilu ad hoc dimanapun berada. Kali ini bersama saya Vici Herawati, Koordif Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Sleman. Kita akan berdiskusi terkait materi kebawasluan dan kode etik dengan sub tema kebawasluan. Sahabat peserta sekolah pengawas pemilu ad hoc, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilihan atau pemilu di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketugasannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tahukah sahabat bahwa sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pengawas pemilu bersifat ad hoc, dibentuk hanya pada saat penyelenggaraan pemilu. Bawaslu menjadi lembaga permanen setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Bawaslu Provinsi menjadi lembaga tetap setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dan Bawaslu Kabupaten menjadi lembaga permanen dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemilu atau pemilihan, Bawaslu memiliki jajaran pengawas mulai dari tingkat pusat hingga tingkat paling bawah, yaitu pengawas TPS. Bawaslu RI berkedudukan di ibu kota negara dan beranggotakan 5 orang, terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Di tingkat provinsi terdapat Bawaslu Provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 atau 7. Bawaslu Kabupaten Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten kota, beranggotakan 3 atau 5 orang. Pengawasan di tingkat kecamatan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan yang beranggotakan 3 orang. Di tingkat desa atau kelurahan, pengawasan dilakukan oleh Panwaslu Desa atau Kelurahan berjumlah 1 orang. Pengawas TPS merupakan pengawas pemilu yang dibentuk menjelang pemungutan suara dan bekerja di tingkat TPS. Secara organisasi, Panwaslu Kecamatan membawahi Panwaslu Desa dan pengawas TPS yang nantinya melalui Panwaslu Desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan. Dalam menjalankan tugasnya, Panwaslu Kecamatan dibantu oleh jajaran sekretariat yang dikepalai oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat Panwaslu Kecamatan memiliki tugas untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan pengawasan di tingkat kecamatan, desa, dan TPS. walaupun secara kelembagaan Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi dalam menjalankan tugasnya mengawasi pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini, pengawas pemilu, khususnya Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa, mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. Ketugasan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah sebagai berikut. Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa dalam pemilihan meliputi mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan bagi Panwaslu Kecamatan dan di wilayah desa bagi Panwaslu Desa. Terkait tahapan-tahapan yang diawasi dalam pemilihan akan disampaikan dalam subbab terpisah dari bagian ini. Tugas selanjutnya menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Selanjutnya, menyampaikan temuan dan laporan untuk ditindaklanjuti. Panwaslu Kecamatan menyampaikan kepada PPK dan Panwaslu Desa menyampaikan kepada PPS dan KPPS. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa juga memiliki tugas dan wewenang untuk meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang. Mengawasi
tindak pidana pemilihan dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Panwascam juga memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU kabupaten atau kota. Setelah memahami terkait ketugasan dan kewenangan sahabat Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa, lalu kemudian apa saja kewajiban-kewajiban Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa dalam mengawasi pemilihan tahun 2020? Kewajiban sahabat Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa adalah 1. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa memiliki kewajiban bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 2. Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten atau Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan. Panwaslu Desa menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa. 3. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya kepada pengawas di atasnya. 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten atau Kota untuk Panwaslu Kecamatan dan menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk Panwaslu Desa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilihan di tingkat kecamatan atau desa. 5. Kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Secara umum, kewajiban Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa tidak berbeda, hanya saja ruang lingkup Panwaslu Kecamatan di tingkat kecamatan, sedangkan Panwaslu Desa di tingkat desa. Nah, sekarang sudah jelas kan sahabat terkait Bawaslu, kelembagaannya, serta apa-apa saja yang menjadi ketugasan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa. Sampai jumpa pada materi berikutnya dengan subtema Manajemen Organisasi Panwaslu Kecamatan dan Kode Etik Pengawas Pemilu. Saya Vici Herawati, apabila dalam membawakan materi ini banyak kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.